Hanya sekedar untuk cerita nanti di kamar udah cium hajar aswad belum, aduh nggak enak. Makanya dasar ibadah itu apa? Apalagi bisa foto, dibawa pulang, dipajang, di-update status, dibuatkan Insta Story. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, yang pertama Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang ketika tawaf itu mereka ingin mencium hajar aswad tetapi dengan mengupahkan seperti yang eh, kita ketahui ada orang-orang yang memberikan jasanya agar sampai ke eh, hajar aswad itu untuk mencium batu suci tersebut. Yang kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana eh, hukumnya, bolehkah kita memberikan sodako kepada pengemis yang ada di pelataran Masjidil Haram? Nah, kemudian yang ketiga Ustadz, ketika kita berada di eh, tanah suci, baik ibadah umroh atau ibadah haji, bagaimana yang utamanya ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita membaca Al-Quran menghatamkan, sering menghatamkan, atau kita membaca sambil mentadaburi isi Al-Quran tersebut, Ustadz. Yang kemudian yang ketiga, yang keempat terakhir Ustadz, mohon doanya Ustadz, qadarullah Ustadz, saya sedang menjalani kemoterapi, insya Allah tinggal 2 kali lagi, dan mohon doanya supaya sampai 2 kali ini selesai menjalani kemoterapi dan mudah-mudahan segera diundang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang yang pakai calo untuk mencium hajar aswad, dia jahil, dia tidak tahu. Lalu ketidaktahuannya itu dimanfaatkan oleh calo. Mencium hajar aswad itu bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Hukumnya sunnah. Bisa, alhamdulillah. Tidak bisa, ya dari jauh, bismillahi Allahu akbar. Saya kasih tahu sama istri, sama jamaah sekalian, kalau bisa mencium hajar aswad, alhamdulillah. Nggak bisa, pegang dari jauh, bismillahi Allahu akbar. Jadi kita memberikan manasik yang benar, sehingga jamaah ibadahnya jadi benar. Kalau tidak, nanti memaksakan diri pada sesuatu yang tidak perlu untuk memaksakan diri. Hanya sekedar untuk cerita nanti di kamar udah cium hajar aswad belum, aduh nggak enak. Makanya dasar ibadah itu apa? Apalagi bisa foto, dibawa pulang, dipajang, di-update status, dibuatkan Insta Story. Apa sebetulnya dasar ibadah kita ini? Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Mukhlisin artinya murni, nggak bercampur yang lain-lain. Mukhlishina lahuddin, murni karena Allah. Itu selalu ditanamkan dalam hati. Dan saya pun ditanya jamaah, Ustaz udah cium hajar aswad? Enggak. Saya enggak bisa cium hajar aswad. Enggak bisa mencium itu bukan berarti merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau memang enggak bisa, kenapa mesti pakai calo? Yang kedua, bersedekah untuk orang fakir yang ada di Makkah. Kalau haji tamattu namanya, memotong kambing, itu memang untuk fakir miskin yang ada di Makkah. Nggak boleh diberikan pada yang ada di luar Makkah, nggak boleh. Nah, jadi memang Makkah itu dulu sulit sebelum minyak. Makanya kalau melanggar berat, potong kambing. Langsung ke counter, kalau khawatir percaloan langsung ke counter Bank Al-Rajihi. Kalau untuk yang berat, kambing 600 rial. Kalau yang ringan, kasih makan fakir miskin 6 orang, 90 rial. Nah, jadi itu langsung disalurkan ke fakir miskin. Tapi kalau kita mau sedekah kepada orang yang boleh, dan memang pelanggaran itu dikenakan hukuman itu untuk memberi kepada fakir miskin yang ada di Makkah. Kemudian, apakah selama di sana kita baca Quran ngejar khatam?
atau baca Quran dengan baca tafsir tadabbur. Kalau mau kejar hatam, kejar hatam. Masuk jam 2 malam, sholat sunat, habis itu baca sekian juz. Habis sholat duha, lanjut ke zuhur sekian juz. Zuhur ke asar sekian juz. Asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya pulang sekian juz. Kalau memang mau kejar hatam. Mana yang lebih utama, mengejar hatam atau faham? Level kita dengan Quran ini 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Level yang pertama dengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar aja. Dengar aja dapat rahmat. Yang kedua membaca. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca. Yang ketiga memahami. Baca potong-potong terjemah, baca asbabun nuzul, baca tafsir. Yang keempat mengamalkan. Yang kelima, ini yang puncaknya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu orang yang belajar Quran dan mengajar. Jadi jangan katakan yang level 2 salah. Level 1 nggak ada gunanya dengar Quran kalau nggak paham. Ini orang nggak ngerti dakwah. Dakwah ini sebutkan 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Kau sedang berada di level 2, bagus. Level 1, bagus. Pilih. Saya berangkat umroh sekali ini, saya mau kejar khatam di Masjidil Haram. Bagus. Saya sekarang ini nggak mau kejar khatam, saya mau paham 1 surat saja. Bagus. Kemudian wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang bisa menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan obat, bukan kemo. Itu hanya wasilah cara. Dan kita pakai kemo, pakai dokter itu karena Allah yang nyuruh melalui Nabi Muhammad SAW. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tadawu, berobatlah kamu. Maka kita berobat itu ikut perintah Allah, ikut Rasulullah. Silakan kemo. Tapi sembuhnya itu karena Allah. Maka mintalah kepada Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Apa doa Nabi Ayyub? Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Coba kita potong-potong doa Nabi Ayub itu. Rabbi ya Tuhanku, anni sesungguhnya aku, massaniya aku kena, durru penyakit, wa anta dan engkau arhamur rahimin, engkau paling penyayang di antara kita. Enggak ada dia bilang minta sembuh. Enggak ada dia bilang aku sakit sembuhkan aku, enggak ada. Dia malu minta sama Allah. Dengan nikmat Allah yang begitu banyak, malu dia mengeluh. Dia bilang, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Aku kena penyakit ya Allah, engkau maha sayang. Itu aja dia. Dia cuma mengadu, aku ini sakit dan engkau maha sayang. Titik. Iman kita tidak sekuat Nabi Ayub. Kita masih mengeluh sama Allah. Saya mau menguatkan kita semua, termasuk saya, saudara-saudara saya, tauhid kita. Maka kita minta sama Allah, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahim. Aku kena penyakit ya Allah. Yang memberikan penyakit itu engkau. Yang memberikan kesembuhan juga engkau. Tak ada yang sulit bagi engkau. Engkau cuma ingin melihat aku berdoa. Engkau cuma mau melihat aku bersujud. Engkau cuma mau melihat aku khusyuk. Kalau nggak ada kesulitan-kesulitan hidup ini, kita nggak khusyuk berdoa. Sujud kita nggak lama. Pengalaman hidup saya semakin berat ujian dari Allah, semakin lama saya sujud. Semakin khusyuk hati saya. Sebetulnya Allah mau kita. Allah tidak jahat, Allah tidak kejam. Allah mau kita
bersimpuh sujud meminta kepada dia. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Minta sama Allah dengan ibadah, minta sama Allah dengan tawassul, bertawassul dengan sholat, bertawassul dengan baca Quran, bertawassul dengan sedekah. Mudah-mudahan ibu beserta kita semua selalu diberikan Allah kekuatan dalam senang, susah, dalam lapang, sempit. Kita selalu diberikan Allah kekuatan. Demikian. Jazakumullah khair.